Ya, Kementerian Pan-RB akan memiliki wakil menteri setelah Presiden Joko Widodo menaikkan Perpres penambahan posisi wakil menteri. Penambahan posisi tersebut menambah panjang daftar posisi wakil menteri di Kabinet Jokowi. Sejumlah pihak pun mengkritisi dan menanyakan urgensi penambahan kursi wakil menteri. Seberapa mendesakkah kursi ataupun kursi wakil menteri Pan-RB? Apakah memang ada urgensinya atau ini hanya sekedar politik akomodasi saja menambah lagi daftar panjang posisi wakil menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo. Kita akan coba ulas pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung. Saya akan sampaikan pertama ada Kang Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Kang Saan, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Mas Renhat, terbaik. Baik, saya juga akan sapa Ibu Siti Zuhro, peneliti politik LIPI. Mbak Wiwi, selamat malam Mbak, apa kabar? Ya, selamat malam Mas Reinhard. Alhamdulillah baik. Apa kabar juga Kang? Kabar baik. Kang Saan dan juga Prof. Wiwi, ini menarik ya, pada pekan ini kemudian di penghujung pekan kita tahu Presiden menaikkan lagi Perpres untuk menambah kursi wakil menteri. Di Pan-RB sekarang, beberapa waktu yang lalu kan di pos-pos kementerian yang lain ya. Nah ini kemudian juga ada suara-suara kritik begitu, penolakan dari sejumlah pihak yang juga mempertanyakan urgensi apa ada kursi Wamen Pan-RB begitu ya, terlepas dari banyaknya kursi wakil menteri di pos kementerian yang lain. Kalau Prof. Wiwi melihatnya bagaimana Prof? Ketika Presiden kembali menaikkan Perpres untuk menambah kursi wakil menteri. Oke, itu adalah haknya Presiden. Tapi kemudian kan ketika ini menambah kursi wakil menteri artinya ada pos yang baru, ada anggaran yang baru keluar lagi begitu. Nah ini seperti apa melihat? Apakah memang diperlukan ataukah memang ini sekedar politik akomodasi saja atau bagaimana Prof? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi menurut saya pertanyaan umum ya dari publik pastinya apa sih relevansinya, apa urgensinya, apa signifikansinya, kan itu ya. Jadi tiga hal itu ditanyakan karena bagaimanapun juga visi besar dari pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf ini ya sejak tahun 2011 nanti sampai berakhir 2024 adalah salah satunya itu adalah reformasi birokrasi nasional. Jadi bagaimana melaksanakan reformasi birokrasi nasional yang waktu sambutan pun sudah disampaikan sebetulnya oleh Pak Jokowi ya, sambutan waktu dilantik ya waktu itu, bahwa beliau akan fokus pada reformasi birokrasi dan melakukan pemangkasan gitu ya, eselonisasi sehingga eselon 3 dan 4 itu dihapuskan kan seperti itu. Jadi fragmentasi di internal birokrasi itu dikurangi sedemikian rupa ya oleh Presiden, rencananya seperti itulah. Sekarang komitmen itu ditanyakan berapa banyak ya wakil menteri yang direkrut dalam kabinet saat ini kan gitu ya. Nah ini sebetulnya mengapa ada perekrutan wakil menteri atas dasar apa? Apakah atas dasar hanya normatif dikatakan bahwa negara ini negara besar, arsipelago yang penduduknya sangat besar, oleh karena itu wamen menjadi sangat signifikan untuk diterapkan di kementerian-kementerian itu. Tapi kan harus ada tolak ukurnya. Apa tolak ukurnya gitu ya, atas dasar apa lalu kementerian memang patut diberikan wamen gitu. Ya terus di kementerian itu juga ada estama, ada sekjen gitu ya, ada dirjen-dirjen dan sebagainya. Jadi sudah padat sebetulnya, padat di internal birokrasi itu. Nah, yang kita tidak jelas itu adalah tolak ukur untuk merekrut wamen. Di Kementerian Luar Negeri ada wamen di situ ya, ada wamen, ada wakil menteri luar negeri karena apa, cakupannya luas ya, tentu karena Kementerian Luar Negeri banyak itu dengan luar negeri, negara-negara dunia kan gitu. Tapi di dalam negeri basic ya, Kementerian Dalam Negeri itu juga luar biasa luasnya, mengurusi 522 daerah, ada 34 provinsi, 140 berapa itu, 5 ya sekitar itu, kabupaten, 445 kabupaten, 93 kota, gitu kan? Itu kan luas sekali. Nah, apakah itu juga tidak dipertimbangkan? Nah, mengapa Kementerian Luar Negeri ada wamennya gitu, mengapa Kementerian Dalam Negeri yang sangat luas itu yang juga polik urusannya juga tidak ada. Nah, ini yang harus diberikan pemahaman kepada publik.
atas dasar apa, tolok ukur apa. Jadi terkesan memang terukur betul gitu ya, terformat terukur gitu ketika wamen itu direkrut ya di kementerian-kementerian. Kalau apa semua kementerian harus ada wamennya gitu. Nah ini kan berarti komitmen untuk melakukan reformasi di internal birokrasi gitu ya, dengan cara bagaimana mengendalikan fragmentasi ya birokrasi di internalnya itu akhirnya tidak terjadi. Karena satu sisi eselonisasi dipangkas, sisi yang lain diciptakan gitu ya. Wamen tentu wamen itu tidak ada konsekuensi logisnya, pasti ada konsekuensi logisnya ya di situ, termasuk pendanaan dan sebagainya itu kan gitu. Oke, baik. Prof, sejauh ini ada 14 kursi wakil menteri yang sudah ada di pos kementerian. Selain kemudian tadi menyoroti soal tolak ukur, tapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Cahyo, misalnya Menteri Pan-RB menyebut bahwa kebutuhan akan wamen Pan-RB itu bagian untuk mewujudkan visinya Presiden justru untuk reformasi birokrasi, Prof Wiwi. Jadi itu jawaban yang normatif atau yang sudah cukup signifikan menurut Anda? Iya, jadi Kemenpan RB ini kan logonya ya, lokomotif untuk melakukan reformasi birokrasi. Kita bersepakat dengan tugas pokok fungsi dari Kemenpan RB yang luar biasa itu gitu ya. Dulu kala memang waktu zamannya Pak SBY ya, pemerintahan Pak SBY ada wamen itu kan gitu. Ya. Tapi di periode pertama Pak Jokowi sudah tidak ada wamen itu kan gitu ya. Demikian juga sampai tahun 2021 awal ini juga belum ada. Kalau diadakan gitu ya, itu kan mestinya ada pertimbangan. Pertimbangannya lebih politis atau pertimbangannya ekspertis kan gitu. Ini yang harus dipertimbangkan sejak awal ya, menjadi tolok ukur atau menjadi satu perhitungan gitu ya, kalkulasi yang sifatnya itu tidak politik ansih gitu ya, pertimbangan politik, tapi juga harus ada pertimbangan yang sifatnya substantif di situ. Jadi kalau menteri itu direkrut itu hanya mewakili partai politik saja, mewakili semacam representasi karena pendukung, atau dua-duanya termasuk profesionalitas yang bersangkutan dan representasi dari partai pendukung. Mestinya Presiden memilihnya hal tadi, jadi dia mumpuni di bidang itu, plus memang juga merepresentasi dari kepentingan partai yang mendukung kan itu. Kalau tidak ya memang seperti ini, tambal sulam jadinya gitu. Direkrut menteri nanti di backup oleh wamen ya, yang profesional. Profesional itu bisa dari partai atau dari non partai. Tapi kalau sudah partai, masa partai lagi kan gitu. Tidak mungkin gitu kan. Jadi ini yang masih menurut saya gitu ya, tolok ukur untuk memilih wamen itu tidak cukup kuat. Meskipun kita mengacu pada undang-undangnya ya, Kementerian Negara itu, kita melihat payung hukumnya itu tidak cukup kokoh untuk diargumentasikan betapa mendesaknya, betapa relevannya gitu ya, untuk merekrut seorang wamen. Nah, mungkin yang bisa gitu ya, memang ada tolok ukur yang jelas. Yang saya sampaikan tadi, Kementerian Luar Negeri membutuhkan. Mengapa? Karena memang cakupannya luar biasa. Indonesia harus perform di luar. Oleh karena itu, gitu ya. Nah, jika Kementerian Dalam Negeri kok tidak? Bagaimana menjelaskan itu kan gitu? Satu contoh itu. Ya, Prof Wiwi, saya ke Kang Saan mungkin yang bisa menjawab seberapa mendesak sebetulnya Pan RB itu ada wakil menteri. Kang Saan ini wakil ketua Komisi 2 mitranya Pan RB, Kang Saan. Kalau tadi Prof Wiwi juga sempat bertanya soal tolak ukur merekrut wamen. Kita tahu memang pernah ada wamen Pan RB di zaman Pak SBY, tapi apakah ini artinya memang ada kebutuhan yang mendesak, Kang Saan, butuh kursi wakil menteri di Pan RB? Ya, kalau kita lihat dari skala prioritas ya, Pak Jokowi terkait soal reformasi birokrasi, dan juga salah satu pertimbangan kan terkait dengan beban kerja di sebuah kementerian. Nah, salah satu hal yang penting selama ini kami dengan Pan RB itu adalah bagaimana mempercepat reformasi birokrasi. Misalnya bagaimana mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif, dan juga ramping ya. Yang kedua juga terkait dengan soal bagaimana birokrasi itu menjadi lebih profesional
dalam menjalani berbagai kebutuhan masyarakat. Nah, program-program yang seperti pemangkasan eselon, penghapusan lembaga-lembaga atau misi yang sekarang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dalam sisa waktu kurang lebih 3 tahun ke depan memang memerlukan percepatan mewujudkan reformasi birokrasi. Nah, dalam rangka mempercepat terkait kebutuhan untuk melakukan reformasi birokrasi, maka Presiden, karena ini menjadi fokus konsentrasi dari Presiden juga, kita memandang untuk melakukannya wamen, wakil menteri di Kementerian Pan-RB. Jadi sekali lagi, pertimbangan beban kerja dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi, pemangkasan eselon, yang kedua juga pembubaran atau penghapusan lembaga-lembaga dan juga komisi-komisi yang dianggap efisien dan tidak relevan, memang membutuhkan tambahan wakil menteri itu tadi. Jadi sekali lagi pertimbangan utama yang dilakukan oleh Presiden menurut saya itu sudah karena beban Kementerian Pan-RB itu begitu berat untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Oke, Kang Saan, beban itu apakah baru dibaca hari ini? Karena kan kursinya baru perpresnya baru ditekan belakangan ini begitu. Sementara Presiden sudah menjabat ini periode kedua dan juga di periode kedua ini juga sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Apakah beban itu baru dilihat sekarang, Kang Saan? Ya kan bisa dilihat kan Presiden tentu dari waktu ke waktu melakukan berbagai evaluasi terhadap program-program yang ada di setiap kementerian. Nah, apalagi Kementerian Pan-RB itu kan bukan hanya mengurusi terkait dengan soal kementerian-kementerian yang ada di Republik ini, tapi juga kan terkait dengan birokrasi-birokrasi yang lainnya. Banyak sekali misalnya bagaimana belakangan kita tahu misalnya ada isu tentang PNS atau ASN yang fiktif misalnya, yang jumlahnya hampir 97.000 itu temuan tahun 2014 yang lalu. Dan itu temuan yang penting menurut saya, misalnya itu ditemukan di 2014 dan sudah diselesaikan di era pemerintahan Pak Jokowi. Pasti juga banyak problem-problem yang lainnya. Nah, bahkan hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Presiden terhadap setiap kementerian, utamanya Kementerian Pan-RB, maka untuk mempercepat sisa masa pemerintahan Pak Jokowi, memang perlu adanya wamen Kementerian Pan-RB. Jadi sekali lagi itu semua proses misalnya menyadarinya sekarang atau apa, tentu itu didasarkan dari hasil evaluasi terhadap semua program yang dibebankan ke setiap kementerian lain. Oke, dan itu tentu tergantung pertimbangan dari Presiden Joko Widodo. Tapi saya ingin dengar tanggapan Kang Saan kalau kemudian dianggap menambah-nambah kursi wakil menteri ini justru kontraproduktif dengan apa yang disampaikan Presiden soal reformasi birokrasi, memangkas birokrasi dan lain sebagainya. Justru menambah panjang dan menambah banyak di hampir setiap kementerian sekarang sudah ada kursi wakil menteri, Kang Saan. Dan juga soal tolak ukurnya menurut Kang Saan bagaimana ketika merekrut wakil menteri ini? Kita bahas segmen berikutnya. Kami harus jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Newscast, saya masih bersama dengan Kang Saan Mustafa dan juga Prof. Siti Zuhro. Prof. Wiwi, kita masih membahas soal menakar urgensi tambah kursi wakil menteri. Karena Presiden Jokowi kembali menekan nanti akan ada wamen Pan-RB, menambah beberapa kursi wakil menteri yang sebelumnya sudah ada 14. Kang Saan, yang juga banyak ditanyakan oleh sejumlah pihak ya, atau juga tadi Prof. Wiwi juga sempat menyinggung soal itu. Soal bukankah kalau kemudian menambah kursi wakil menteri ini justru kontraproduktif, Kang, dengan semangat reformasi birokrasi misalnya. Itu bagaimana menjawab soal itu, Kang Saan? Ya kalau kan bukan menambah deretan birokrasi yang panjang ke bawah kan. Wamen kan hanya dalam posisi untuk membantu kerja-kerja yang dilakukan oleh menteri dan tentu nanti akan diberikan tugas-tugas di sektor apa. Misalnya wamen itu nanti oleh menteri itu akan diberikan terkait dengan sektor bagaimana mempercepat tadi untuk melakukan kajian
dalam rangka pembubaran atau penghapusan lembaga atau komisi yang dipandang sudah tidak efisien, yang sudah tidak efektif dan sudah tidak urgen keberadaannya. Yang kedua misalnya juga dalam rangka percepat proses perampingan birokrasi lewat pemangkasan eselon-eselon yang ada di setiap birokrasi yang ada, apakah kementerian dan sebagainya. Nah, yang menjadi soalan utama itu terkait dengan soal rekrutmen jabat wamennya. Jangan sampai nanti ketika Pak Jokowi menambah wamen baru, terutama di Kementerian Pan-RB itu dikesankan hanya sebagai politik akomodasi terkait kepentingan partai politik, partai pendukung Pak Jokowi pada Pilpres yang lalu. Nah, kesan ini yang memang harus menjadi pertimbangan utama Pak Jokowi supaya kesan publik bahwa penambahan wamen di Kementerian Pan-RB itu murni semata-mata sebagai upaya untuk melakukan percepatan terkait dengan reformasi birokrasi yang masa waktu pemerintahan Pak Jokowi juga sudah mulai terbatas, yaitu tinggal kurang lebih 3 tahunan. Jadi ini harus dicepat. Jadi sekali lagi kesan bahwa ini bukan akomodasi politik itu penting. Makanya jabatan wamen itu harus benar-benar berikan kepada seorang profesional yang memahami betul tentang seluk-beluk birokrasi, profesionalisme birokrasi yang memang jauh dari kepentingan politik. Oke, jadi artinya Kang Saan mendukung ada kursi wamen tapi yang non parpol begitu kira-kira Kang Saan. Kalau yang parpol justru terkesan jadi politik akomodasi. Kan banyak juga Kang kursi wamen justru diisi oleh partai politik. Gimana ini Kang? Ya, itu kan cukuplah menurut saya akomodasi politik kan sudah cukup lah ya. Ini kan sudah mau di akhir penghujung kepemimpinan Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi. Maka apapun yang dilakukan kebijakan Pak Jokowi itu semata-mata sekali lagi dalam kerangka mewujudkan apa yang menjadi visi, misi, dan program Pak Jokowi agar di akhir kepemimpinan ini semua bisa tercapai. Oke, berarti kursi wamen nggak mungkin dari Nasdem begitu ya Kang Saan? Ya, kalau saya pribadi lebih ke profesional. Penting sekali. Oke, Prof, pertimbangan soal ekspertis dan juga politis tadi itu, tanggapan Anda bagaimana, Prof? Prof Wiwi. Iya, jadi memang ini semacam dilema ya dari seorang presiden gitu. Ketika satu sisi memang butuh memenangkan waktu pemilu kan begitu ya, butuh memenangkan pilpres gitu, pendukungnya banyak gitu, tidak hanya partai politik, bahkan tim sukses yang lain gitu kan, non partai politik, dan itu biasanya memang ada konsekuensi logis lah. Masalahnya sekarang ini kan bagaimana komitmen konsistensi dari Pak Jokowi yang sangat mengutamakan terwujudnya satu reformasi birokrasi nasional yang itu gitu ya berkualitas. Jadi itu nanti di 2024 ketika sudah tidak memimpin lagi, Jokowi bisa reformasi birokrasi itu terjadi. Satu contoh ya, sekarang birokrasi itu hanya dipangkas eselonnya, tapi juga dari yang struktural diubah menjadi lebih ke fungsional. Jadi kompetisi kontestasi di dalam itu lebih diarahkan tidak hanya menunggu struktural, jabatan-jabatan struktural, tapi mereka diubah menjadi fungsional, seperti itu kan, gitu. Sehingga yang fungsional sekarang ini banyak kan gitu. Lah, apa artinya? Padahal dengan wamen itu kan jabatan struktural, gitu kan. Berarti ditambah jabatan struktural. Berarti dalam ini ya menteri-menteri itu mau tidak mau lebih memang namanya jabatan politik ya. Kementerian itu, menteri itu jabatan politik. Pasti lebih politik yang menonjol gitu ya. Nah sekarang karena politiknya menonjol, sehingga yang duduk pastinya politisi gitu ya, mewakili, merepresentasikan dari partai politik. Nah sekarang Kang Saan yang tadi itu mengusulkan agar profesional gitu, untuk menopang katakan beban yang mungkin dirasakan berat sekali untuk melakukan bagaimana
Kemenpan RB itu menjadi loko gitu ya. Loko yang betul-betul ditargetkan nantinya mampu gitu ya mewujudkan reformasi di berbagai, tidak hanya dari struktural ke fungsional, tapi juga inovasi-inovasi yang akan dilakukan, apalagi sekarang digital ya, bagaimana membangun digital governance gitu dan sebagainya itu. Nah itu mungkin memerlukan sosok yang profesional di bidangnya. Nah ini ya siapa yang akan direkrut gitu kan untuk menduduki itu. Tapi lagi-lagi sekali ini nanti direkrut, jangan-jangan juga di kementerian lain akan ditambahkan juga wamen-wamen yang lain kan. Iya, ada beberapa pos memang, Prof, yang sudah ditandatangan perpresnya. Iya. Jadi akhirnya gitu ya, kita bisa menyaksikan bahwa di periode kedua ini kelihatan sekali gitu ya, beratnya beban yang harus diwujudkan gitu program-program itu. Karena sejak awal memang itu yang saya sampaikan di periode kedua Pak Jokowi itu, bangunlah Zakon kabinet. Saya bilang gitu. Jadi Zakon kabinet itu kabinet ahli. Memang untuk sementara harus melakukan mengejar ketertinggalan kan gitu. Karena Pak Jokowi merasakan 5 tahun belum cukup, ada yang tersisa yang belum dieksekusi programnya. Lah silakan, kok ada pandemi kan gitu, ada pandemi COVID dan sebagainya, sehingga pekerjaan rumahnya semakin menimbun. Lah ini kalau sejak awal kabinetnya ramping gitu ya, Zakon kabinet yang dilakukan itu larinya itu lebih agile, lebih adaptif dan sebagainya. Itu memang resiko gitu, pilihan. Kalau pilihannya mengakomodasi hanya politik ya seperti ini kan gitu ya. Pastinya tidak bisa digeber cepat kan gitu ya. Kalau mau digeber cepat ya dimasukkan lagi siapa lagi, dimasukkan siapa lagi. Lalu yang strukturalnya itu yang katanya harus orientasi fungsional gitu ya, ke profesional ya terjadi. Kan seperti ini. Jadi kita memang harusnya melakukan reformasi birokrasi yang tidak tambal sulam. Jadi yang utuh, yang integrated gitu ya, sehingga bisa diproyeksikan itu roadmap-nya itu sampai ke depan, jauh panjang ke depan kan gitu. Tidak sepotong-sepotong seperti ini kan gitu. Jadi ini kritik from within gitu ya terhadap negara kita. Itu yang harus dilakukan. Baik, Prof, tapi menurut Anda dari komposisi yang ada sekarang ini seberapa gemuk, seberapa tambun sebenarnya kabinet Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin ini? Iya, kok banding dulu ya sebetulnya tidak sebanyak ini kan wamen. Wamen sudah 2014 gitu ya. Hampir setiap Kementerian Perdagangan ada wamennya ya. Bahkan di BUMN ada 2 wamen. Nah kemarin rame gitu karena ternyata wamen kok rangkap jabatan menjadi komisaris kan gitu. Padahal katanya sibuk, pekerjaannya padat gitu, tapi masih juga bisa nyambi gitu ya, bisa melakukan hal yang juga tidak kalah sibuk gitu lah. Ini artinya jangan sampai menimbulkan kontroversi dan pertanyaan yang Kang Saan juga tadi itu mengatakan gitu ya. Jangan menimbulkan pertanyaan publik gitu bahwa mengapa ada tambahan lagi, jangan-jangan mau mengakomodasi gitu ya, kemungkinan yang ingin diakomodasi dan sebagainya. Tapi itu pertanyaan yang wajar karena memang ada dan politik dan demikian juga sebagai wamen ya. Meskipun yang memilih presiden gitu ya, itu ternyata juga yang bertanggung jawabnya wamen itu kepada menteri kan gitu. Jadi ini bagaimana gitu, diangkat presiden tanggung jawabnya kepada menteri dan dia ternyata wamen itu tidak masuk kabinet kan gitu. Rumit gitu ya, jadi wamen ini rumit. Itu yang mungkin perlu dibenahi ke depan itu. Menurut saya kalau merekrut sejak awal itu ahlinya gitu, mungkin wamen sudah tidak diperlukan lagi karena di dalam birokrasi itu sudah sangat lengkap, mulai sekjen atau sesama itu ada, deputy gitu kan, itu sudah lengkap sekali gitu. Jadi sudah relatif gemuk gitu ya birokrasi kita itu di dalam. Jadi konfigurasinya mungkin yang dilihat Prof Wiwi, menterinya dari partai politik begitu yang mungkin belum cukup bahasanya mumpuni begitu sehingga harus dilengkapi dengan wakil menteri, sehingga harusnya kalau wakil menterinya sudah seorang ahli tidak perlu lagi ada posisi itu begitu Prof? Iya,
Jadi kalau kita menengok mungkin zamannya Orde Baru aja ya, kementerian itu kan tidak ada wakil menteri gitu. Yeah. Tidak ada wakil menteri, itu satu contoh gitu ya. Jadi menteri harus mumpuni betul memang gitu ya. Jadi meletakkan itu dengan taruhan istilahnya ya. Partai bertaruh dengan kader-kadernya yang handal diletakkan, makanya ya ada semacam tinggi gitu ya antara profesional non partai politik, profesional partai politik, tidak perlu seperti itu. Jadi profesional itu politisi pun ya profesional, mestinya kan seperti itu. Jadi ketika memang partai itu mengusung gitu ya calonnya untuk dipromosikan ke jabatan tertentu itu sudah tidak perlu diragukan lagi oleh publik bahwa yang bersangkutan memang sudah tahu gitu ya bagaimana melaksanakan tugas-tugas yang membutuhkan ekspertis tinggi kan gitu ya sebagai menteri ya, pimpinan birokrasi tertinggi di satu kementerian kan gitu lah. Itu resiko kalau menurut saya. Jadi taruhan sekaligus taruhan dari partai politik dan juga kepercayaan dari seorang presiden kepada pembantunya, para menterinya dalam hal ini. Nah ini yang harusnya betul dipertimbangkan betul. Jadi mungkin setelah ini ya kita harapkan ada semacam keseriusan gitu ya dalam membangun koalisi, dalam merekrut ya setelah pemilu presiden itu ada rekrutmen menteri-menteri yang memang perlu ada ini ya seleksi yang agak ketat gitu. Sehingga tidak salah pilih kan seperti itu. Oke, menarik. Sambil kita menunggu siapa kemudian wamen yang akan ditunjuk oleh Presiden, saya kemudian juga akan ulas dengan Kang Saan. Kang Saan, catatan dari Komisi 2 kalau kemudian ada pos wakil menteri ini nanti akan diisi oleh seorang wamen, selain kemudian Anda tadi berharap tidak datang dari partai politik begitu ya, sehingga tidak terkesan menjadi politik akomodasi, apalagi catatan dari Komisi 2 kalau ada kursi wamen, orang-orang yang seperti apa kemudian yang memang sebaiknya menjabat posisi tersebut dan goalnya apa yang memang harus dilakukan oleh Wakil Menteri Pan-RB? Ya, goalnya tentu tadi percepatan formasi birokrasi di semua ya, baik lembaga negara, kementerian maupun yang lain-lain. Jadi percepatan. Kedua, mewujud birokrasi yang profesional, good governance. Yang hari ini misalnya kita banyak kan bahwa belakangan isu soal SAPS fiktif yang lainnya. Yang kedua juga birokrasi yang memang benar-benar bisa layani publik dan mewujud semua visi dan Presiden Jokowi. Itu yang paling penting. Saya mengedepankan netralitas dan tentu bisa bekerja sama dengan menteri sampai menimbulkan tadi matahari kembar ya yang ada di kementerian. Itu justru menyulit bagi aparat di bawah. Oke, baik, terima kasih banyak Kang Saan dan juga Prof. Wiwi untuk diskusi yang sangat menariknya. Kita akan tunggu siapa kemudian nanti orang yang akan menduduki pos atau menjabat sebagai Wakil Menteri Pan-RB, dan tentu kita akan kawal bersama seperti apa kinerja di pos Kementerian Pan-RB ini. Terima kasih banyak Prof. Wiwi, Kang Saan, sehat selalu, selamat malam. Ya, selamat malam. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain, tetap di CNN Indonesia Newscast.